Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaum yalqa. Khatul Islam azani Allah wa iyyakum. Terakhir yang kita sampaikan adalah dari jenis-jenis kekufuran, kufrul akbar. Sang muallif hafizahullah taala di sini beliau mencantumkan yaitu adalah juhud. Yang berarti juhud itu adalah dia meyakini kebenaran dari hatinya, dia mengimani dengan hatinya, tapi di lidahnya dia mengingkari, di perilakunya dia mengingkari. Jadi hatinya mengimani, percaya, tapi perilakunya sebaliknya. Menunjukkan apa? Sing penting yakin ning atine itu enggak berlaku. Jadi yang penting yakin di hati itu enggak berlaku untuk kategori keimanan. Kenapa? Ternyata sang muallif, bukan sang muallif saja ya, sebagaimana dijelaskan di sini, ternyata Allah Subhanahu wa taala tetap menilai Fir'aun sebagai umat yang kufur, yang bahkan dibinasakan karena kekufurannya, meskipun di dalam hatinya beriman. Dalam hatinya beriman, tapi perilakunya mengingkari, mulutnya mengingkari. Jadi nggak bisa yang penting hatinya saja, harus diikuti perilaku. Barulah keimanan itu berlaku. Harus diikuti pekerjaan fisik dan ucapan, agar keyakinan di dalam hati itu bisa dihitung sebagai amalan ketaatan. Jadi kalau cuma yakin toh, Fir'aun pun yakin. Kemudian jika disebutkan bahwa orang-orang Yahudi pun juga yakin dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW, cuman nggak suka dengan Nabi Muhammad yang seorang Ismaili, keturunan Nabi Ismail. Sedangkan mereka berharap harusnya Bani Israili, anak dari Yakub. Sehingga ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum ini menegaskan bahwasannya beriman hanya dengan hati saja, tapi prakteknya nol, itu tidak benar. Jadi keimanan itu harus diikuti dengan praktek. Yang kedua, sang muallif di sini merangkumkan adalah kekufuran, kufrul akbar, kekufuran besar yang menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam adalah iba wal istikbar. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang iblis, aba wastakbar. Iba di sini lebih detail lagi daripada juhud. Juhud tadi secara lisan mengingkari, secara perilaku mengingkari, secara hati meyakini. Adapun iba wastakbar di sini adalah ayya'rifal insanul haqqa biqalbihi wa ya'tarif bihi bilisanihi. Dia bahkan dalam hatinya mengimani, di lidahnya juga mengimani. Tapi walakinnahu ya'ba ayyaqbalahu aw yadayyana bihi aw yadina bihi. Tapi dia enggak mau menerima secara perilaku. Dia mengingkari secara perilaku dan enggak mau beragama. Dalam hatinya yakin, mulutnya yakin Islam itu benar. Islam itu yang paling benar. Tapi amalannya jelas-jelas dia mengikuti amalan selain agama Islam, ya berarti hukumnya hukum non-muslim. Karena Islam itu komplit, tidak hanya tentang yakin saja, mulut saja, tapi juga harus prakteknya. Nah, prakteknya kok nggak ngikuti apa yang diomongin mulutnya, apa yang diyakini hatinya, ya tetap yang dihitung itu amalan prakteknya. Sehingga ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum harus sinkron sebagaimana yang sudah kita ulang-ulang. Keimanan itu adalah korelasi antara qaulun wa amal, antara keyakinan dan juga praktek. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu qaulun artinya itu kan ucapan. Nah, ucapan itu kan juga praktek. Tapi kalau dalam kategori ini qaulun di sini tidak hanya ucapan mulut, tapi juga keyakinan.
Karena qaul ketika dipisahkan dari amal, amal itu kerja, praktek, qaul itu ucapan. Secara umum ucapan itu masuk dalam amalan. Nah, kalau disinkronkan, dibarengkan penyebutannya, maka masing-masing memiliki arti yang berbeda. Maka qaulun itu menggambarkan tentang keyakinan, sedangkan amal menggambarkan tentang prakteknya. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa iman itu harus keyakinan dan praktek. Baik cuman ngomong tok. Aku mengono ya iso ning ra dilakoni. Ya enggak, berarti enggak bisa. Cuman ngomong tok. Atau biasanya kalau kita itu ya penonton, misalkan kita ambil contohnya main bola. Masya Allah, siapa yang paling hebat dalam permainan bola? Striker, back, pelatih, penonton. Embale minggu tangan kono tok wis tinggal disundul. Wis megul malah ragul gitu. Nah, kuwi kok malah meng nonton. Ya kalau saya di situ saya akan megulkan, tapi Anda tidak di sana, menunjukkan Anda tidak bisa. Kan gitu. Nah, penonton mau sak ngedobro selambe, ya tetap aja dia cuman penonton. Gak bisa ngapa-ngapain. Itulah hebatnya omongan. Bisa seolah-olah lebih hebat, ya namanya juga obos gitu kan. Cuman kalam fadhi orang ngomong. Ya seperti kita ambil contohnya ya kemarin ya kita jelaskan kelompok-kelompok yang menyimpang adalah ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa? Ilmu ngomong. Apa kehebatan ilmu ngomong? Ngomong tok. Apa kepentingan ilmu kalam? Ya ada dalil, ditafsirkan ini, tafsirkan itu, tafsirkan ini, tafsirkan itu, dibawa sana, bawa sini, bawa sana. Ujung-ujungnya apa? Orang belum ngamal. Ya soalnya memang senang ngomong. Senengannya cuman pengen ngomong. Ujung-ujungnya apa? Ya nggak mau nerima, nggak mau ngamalin. Maka ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, di sini yang menjadi madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mensinkronkan antara mulut dan praktek. Nah, di sini disebutkan contoh-contoh dalam ayat Al-Qur'an yang mereka orang yang beriman dari hatinya, mengakui dengan lidahnya, tapi ternyata prakteknya mengingkari, seperti iblis. Salah ya, kemarin kita mencontohkan iblis masuk dalam juhud ya. Tidak, juhud itu Fir'aun karena dia menyembunyikan keimanannya. Sedangkan iblis masuknya ke iba dan istikbar, sombong dan iba. Kenapa? Dia mengakui dengan lidahnya tapi tidak mengikuti. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia tidak mau praktek sujud. Pertanyaannya, apakah iblis ini enggak percaya sama Allah sebagai Tuhan? Dia di surga loh. Bahkan bisa jadi keilmuan, bukan bisa jadi, ini pasti keilmuan iblis itu jauh lebih tinggi daripada kita. Iblis itu lebih pintar, lebih panjang umurnya dari sejak zaman surga sampai nanti kita akan masuk surga, insya Allah, amin. Iblis gak mati-mati. Berarti secara gak langsung pengalaman hidupnya akan ditransfer ke para pengikutnya. Pun para pengikutnya ilmunya panjang-panjang. Wallahu a'lam bishawab. Anda nggak tahu apa penyebabnya mereka kenapa panjang-panjang umurnya dibandingkan umat Nabi Muhammad. Tapi ya tetap ada pendapat yang mengatakan jin pun umurnya, usianya akan mengikuti usia kita. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu juga bangsa jin. Berarti sebagaimana sabda Nabi, ummati ma baina sittin wa sab'in, dan lebih dikit daripada itu, antara 60-70. Nah berarti sebagian pendapat ada yang mengatakan jin di akhir zaman pun usianya jadi sekitar itu. Kalaupun toh ternyata ada yang hidup zaman sekarang usianya panjang, itu ihtimal, kemungkinan ini sisa-sisa dari umat terdahulu. Atau ya tahu dari mana kalau jin ini umurnya panjang? Kesurupan, lah dia aja nyurupin kok dipercaya kan gitu. Wah ini jinnya tua ini, kenapa? Karena kesurupan, dia ngomong usianya 300 tahun. Nah dia aja jin non muslim kok dipercaya gitu loh. Kebayang ya? Ini jin loh, ini sedang mengganggu saudara kita. Dia ngomong dan kita percaya, kan lucu. Apa yang bisa kita percaya dari
seorang makhluk jin yang sedang mengganggu manusia, kemudian kita percaya. Ini kayak kita sedang dijajah, kemudian kita percaya dengan penjajahnya kan gitu. Kita berusaha mengusir si makhluk asing ini, si asing ini, dan kemudian dia ngomong dan kita percaya gitu. Karena jin itu umurnya panjang-panjang, mereka punya teknologi ini dan itu. Ini semuanya nggak perlu. Kalaupun tuh ada dalilnya, itu ilmu yang tidak perlu kita tahu. Ilmun bihi la yanfa' wa jahlun anhu la yadur. Tidak penting. Dan kalau bentuk faktanya adalah tidak ada dalilnya. Ala kulli hal, syahidnya adalah tetap aja iblisnya panjang usianya. Berarti berpengalaman, jauh lebih pengalaman. Pertanyaannya, cara apa yang kita bisa gunakan untuk mengatasi fitnah iblis? Sekarang kita belajar agama sampai gelar apa sih paling tinggi? Misal kita S1 agama, kemudian lanjut S2 penelitian, kemudian doktor, kemudian kuliah lagi doktor di Madinah, kemudian ke Mesir. Pertanyaannya, bisa lebih berilmu nggak dari iblis? Kita itu sedang mengkaji ilmu yang diwariskan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW. Sedangkan iblis dia tahu ilmunya dari Nabi Adam. Kurang ngelotok ya apa ilmunya si iblis ini. Faktanya apa? Iblis dengan ilmunya beriman atau tidak? Tidak. Iba dan istikbar. Sombong. Semakin berilmu semakin sombong. Hati-hati. Karena memang faktanya ilmu itu datang nggak gratisan. Ilmu itu datang nggak gratisan. Ini yang kita sering sampaikan karena memang ini sangat darurat sekali. Ilmu itu datangnya nggak gratisan, bukan hanya dari sisi bagaimana kita mendapatkan ilmunya, tapi konsekuensi daripada ilmu. Ilmu itu apa? Konsekuensinya. Orang saja punya 100.000 bisa menyombongkan diri di hadapan orang yang nggak punya uang 100.000 atau cuma punya 50.000. Kita bisa sombong loh dengan uang 100.000. Apalagi kita tahu kalau ternyata kita berilmu daripada orang yang tidak berilmu. Uang 1 juta saja bisa menjadikan orang sombong, apalagi ilmu. Dan semua orang tahu ilmu itu menjadikan seseorang itu derajatnya akan diangkat dibandingkan yang lain. Lebih memungkinkan siapa? Orang yang diangkat derajatnya atau orang yang standar-standar aja untuk sombong? Yang diangkat lebih mudah untuk sombong. Itu mengerikannya ilmu. Jadi ilmu itu datang tidak hanya dia susah untuk diraihnya, SPP-nya naik, UKT-nya naik, tidak hanya seperti itu. Tapi ketika ilmu itu datang diiringi dengan kesombongan pemiliknya, diiringi dengan hasad di antara pemiliknya. Silahkan baca kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi dalam bab hasad. Jangan kira para ulama itu tidak tertimpa hasad. Bahkan kata beliau, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kalau seandainya aku mau menulis nama-nama ulama-ulama yang tertimpa fitnah hasad, aku akan menulis di baliho yang gede dan itu penuh nama-nama ulama yang telah tertimpa hasad. Nah pertanyaannya, kenapa Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dipenjara berkali-kali? Kalau bukan karena hasad. Imam Ahmad bin Hanbal berapa kali tertimpa hasad daripada guru-gurunya. Imam Bukhari, silakan baca bagaimana akhir hayat dari Imam Bukhari. Kita lebih tahu tentang Sahih Bukharinya, tapi tidak kenal bagaimana Imam Bukharinya. Silakan baca biografinya, bagaimana meninggalnya Imam Bukhari. Meninggalnya dalam kondisi terasing, terusir, numpang di rumah konconya, rumahnya temannya, baru disambut, baru menurunkan barang, datang utusan dari pemerintah, usir. Akhirnya temannya ini karena nggak tega, ini temanku, ini ulama, kamu jangan keluar, aku yang nata. Ditata itu buku-bukunya Imam Bukhari, ditaruh di kudanya atau kudanya, ketika perjalanan baru beberapa jam atau baru beberapa mil meninggal. Silakan baca biografinya Imam Bukhari. Kenapa? Hasad yang terjadi. Siapa yang menghasati Imam Bukhari? Murid-muridnya. Yang menghasati Imam Bukhari yang memiliki kemungkinan di titik itu. Pertanyaannya, kita ambil contohnya. Di sini ada yang hafal Quran.
Kalaupun ada nggak akan ngomong iya sih. Kita ambil contohnya, Ustadz Ayat. Ustadz Ayat, kita tahu ya, beliau di usia SMA-nya di tahun 2006 kurang lebihnya, ketika masih SMA memenangkan lomba tahfidzul Quran dan juga tafsir internasional dan beliau juara tahfidzul Quran. Sebelum beliau menjadi pakar hadis, beliau sudah menyelesaikan Al-Quran dan beliau sudah mengambil sanad. Kemudian beliau mengambil sanad lagi SMA di Madinah. Kita tahu keutamaan beliau dalam Al-Quran. Kemudian beliau maju ngimami. Ada nggak yang di dalam hatinya, kok beliau sih imamnya bukan anak? Ada nggak yang merasa seperti itu? Nggak ada. Anda yakin insya Allah jamaah Mbah Mudah nggak ada yang hasad. Ustadz Ayat maju jadi imam. Pertanyaannya, kalau ternyata dari jamaah Mbah Mudah ini random aja, tiba-tiba ada bapak-bapak yang kita nggak kenal siapa dia, mondoknya di mana, ngajinya juga biasa aja, tiba-tiba disuruh sama Pak Aan untuk maju imami. Ternyata ngajinya nggak lebih bagus daripada kita. Ada nggak muncul dalam hati kita, kok dia imamnya? Ada nggak muncul seperti itu? Anda lebih bagus loh ngajinya. Ternyata kita tahu, oh dia ternyata hafalannya cuma juz 30, saya hafal juz 29. Muncul nggak perasaan, kok dia bukan saya? Muncul nggak? Muncul. Berarti apa? Hasad itu muncul ketika kita memiliki kapasitasnya. Justru kapasitas hasad itu muncul ketika kita punya sesuatu yang kita hasadkan. Nah kalau kita memang benar-benar nggak punya, aman gitu. Justru aman. Berarti apa? Semakin seseorang itu berilmu, hasadnya juga akan berpotensi semakin besar. Itulah kaidahnya seorang yang al-karim, orang yang mulia, itu akan berusaha menyembunyikan, menumpas hasadnya, memadamkan hasadnya, karena ini fitnahnya iblis. Orang yang mulia itu akan berusaha memadamkan hasadnya. Bukan berarti mereka nggak punya hasad, tapi mereka membunuh hasadnya. Dan ini ulama. Sehingga kita lihat sejarahnya seolah-olah mereka tidak memiliki hasad. Bukan mereka nggak punya hasad, tapi mereka membunuhnya. Setiap muncul mereka akan mengantisipasinya, kemudian menekannya dengan berbagai cara. Bahkan di antara mereka ada yang sedikit saja muncul hasad dalam hatinya, saudaranya langsung dikasih hadiah agar muncul rasa cinta kepada saudaranya. Adapun orang yang hina, dia akan mangani hasadnya. Semuanya dihasadkan. Temannya beli mobil hasad, bahkan hal-hal yang remeh-temeh. Temannya naik jabatan hasad. Dan hal ya ala kulli hal, itu yang dijadikan gambaran fitnahnya iblis. Kenapa dia sampai sombong? Karena dia tahu bagaimana Adam diciptakan. Dia diciptakan dari tanah. Sedangkan dia diciptakan dari api. Bukan tentang bagaimana si Adam ini dari tanah dan api itu lebih mulia daripada tanah. Tidak. Tapi dia tahu bagaimana si Adam ini baru diciptakan dan dia memiliki kelemahan dari ini dan itu. Ilmunya iblis lebih luas. Ala kulli hal. Dan di sini yang menjadi PR kita adalah yang menjadikan kita itu lebih siap dengan ilmu ketika ilmu itu sampai. Dan kita kemudian tahu ada sisi hasad di sini, kemudian di sisi ada konsekuensi ilmu adalah kita dapat ilmunya dengan guru. Otomatis ketika guru kita itu punya ilmu, guru kita juga punya hasad. Nah ketika kita merasakan rasa hasad, kita bisa tanya kepada guru kita, ya bagaimana mengantisipasi hasad yang muncul. Sehingga guru tadi menunjukkan bagaimana perilakunya, bagaimana bersikap. Dan Masya Allah, kita punya banyak guru sepuh-sepuh di sini. Ana yakin mereka telah melewati banyak tahun-tahun. Ya kalau kita berkaca dengan Imam Ahmad kejauhan ya, kualitas ilmu kita dan zaman kita terlalu jauh. Bagaimana kalau kita mengcompare dengan ustadz-ustadz kita? Mereka juga punya hasad loh. Bagaimana kita melihat mereka mengantisipasi, meminimalisir munculnya hasad, itu bisa gitu. Sehingga emang manfaat ketika ilmu itu didapatkan dengan guru. Pertanyaannya kalau ilmu didapatkan dengan ChatGPT. Sehingga ini yang menjadi PR kita. Hati-hati, banyak orang yang berilmu tapi tidak mendapatkan bagaimana mengamalkan ilmu ini. Bagaimana cara melaksanakan, mempraktekkan ilmu ini. Gak tahu.
Karena dia dapatnya instan, searching dapat. Muncul nggak kesombongan daripada ilmu yang didapatkan dari ChatGPT? Muncul. Contohnya, orang yang pernah membaca artikel tentang suatu hukum saja, dia sudah berani debat loh. Di kolom komentar, bukan sampai di live di YouTube, enggak. Pertanyaannya, sampai berani live YouTube debat, guru nih sopo? Syekhnya siapa? Oke lah, ada memang beberapa asatidzah yang begitu garang menyampaikan tentang akidah. Ustaz Firanda contohnya, Ustaz Ali Musri contohnya. Serampangan nggak menyampaikan ilmunya? Atau sampai debat sana, debat sini, ada nggak seperti itu? Memang debat, tapi debatnya pun sangat berhati-hati. Ketika ternyata menghadapi aktor yang sama, yang di debat ternyata sudah kalah, justru malah nikung, mereka berhenti, nggak mau melayani segala debat lagi. Menunjukkan apa? Sangat hati-hati. Nah tiba-tiba ada yang berani debat terbuka dengan kamera. Sekarang anak tanya, ada nggak yang dari hasil debat itu kemudian akhirnya ngaji sunnah? Atau yang dari awal di kubu sebelah, ya dia akan semakin yakin dengan kebenaran kubu sebelah, yang dari kubu sebelahnya lagi akan semakin yakin dengan kebenarannya. Semakin keras masing-masingnya. Jadi memang nggak ada hasilnya dari debat-debat yang seperti itu. Otomatis mau bagaimanapun hikmahnya disampaikan lawannya, kita akan tetap mendengarkan apa yang disampaikan di pihak kita gitu. Dan kita akan membenarkan pihak kita. Dan ketika itu ditutup, kita akan memenangkan pihak kita. Ngalang-ngalangi skor bola. Ala kulli hal. Syahidnya ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, itu salah satu buah daripada ilmu yang tidak disertai alatnya, cara menggunakan ilmunya. Karena kesombongan itu juga muncul. Kemudian ya tidak beretika dalam ilmunya juga muncul. Ala kulli hal. Ini khawatirnya, ini kita membahas tentang sombong ya. Dan level tertinggi daripada kesombongan itu dari hamba adalah iblis. Dan juga contoh yang lainnya adalah orang yang tahu tentang kebenaran Nabi dan juga mengakui tentang kebenaran Nabi, tapi tetap perilakunya nggak menunjukkan, meskipun nggak mengingkari secara terang-terangan, membantah seperti iblis yang nggak mau melaksanakan, dia tetap mengikuti, bahkan mendukung. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ini kurang beriman ya Allah. Dia lebih tahu tentang Nabi SAW daripada kita. Bayangkan, dari usia 8 tahun sampai Nabi SAW menjadi Nabi 40 tahun. Berapa tahun itu? Bahkan sampai Nabi SAW menjadi Nabi 10 tahun, berarti sampai Nabi usia 50. Dari 8 tahun sampai 50 tahun. 42 berarti ya? Atau 32? 42 ya? 42 tahun Abu Thalib menjaga Nabi dari sejak kecil. Dan kecintaan itu benar-benar muncul karena memang Nabi Muhammad SAW ini adalah anak dari saudara kandungnya Abu Thalib. Abu Thalib dengan Abdullah itu sebapak dan seibu. Anaknya Abdul Muthalib itu memang ada 10 laki-laki semua. Ada yang mengatakan perempuannya ada, tapi intinya 10 anak. Tapi kan dari ibu-ibu yang berbeda. Nah, dari satu ibu yang sama, dari istri yang sama, muncullah Abdullah dan Abu Thalib. Sehingga dua orang ini lebih akrab daripada persaudaraan yang lain. Dan Nabi Muhammad anak Abdullah dititipkan ke Abu Thalib, paman kandungnya. Dicintai sedemikian rupa, kata Nabi SAW, bahkan al-ammu sinwa abi. Bapak itu menyerupai atau benar-benar di posisinya bapak. Meskipun ada yang mengatakan saudara bapak itu akan lebih menaungi dari segi penjagaan, akan lebih ngayomi dari penjagaan, fasilitas, pendidikan dan sebagainya. Sedangkan saudara atau paman bibi dari ibu itu lebih menyayangi dari rasa perasaan. Wallahu a'lam bishawab. Ana enggak menemukan dalilnya. Ana pernah mendengarkan salah seorang ustaz ceramah seperti itu, tapi ya ana belum menemukan sumbernya, sehingga ana enggak bisa percaya. Belum bisa percaya. Ana harus cari dulu dalilnya. Ala kulli hal, tapi Abu Thalib ini dengan pengetahuannya tentang Nabi SAW tetap tidak mau beriman dengan Nabi SAW. Bahkan yakin, sebagaimana dalam satu syair yang diucapkan
laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dinan laula al-malamah aw hadara masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina. Kata Abu Thalib, aku tahu agama Muhammad itu sebaik-baik agama. Dan kalau seandainya bukan karena hinaan dan takut daripada cercaan kaumku, lawajadtani samhan bidzaka mubina. Engkau akan menemukan aku sudah beragama Muhammad. Berarti dia meyakini, cuman takutnya kenapa enggak mau masuk Islam? Karena takut dihina, takut diejek. Loh, kemarin kan kita sudah menjelaskan bagaimana orang yang terpaksa atau takut diejek ini bukan terpaksa. Yang Ammar bin Yasir itu mau dibunuh, sudah membahayakan ruhnya, membahayakan nyawanya. Barulah dia boleh menyembunyikan keimanannya dengan mengucapkan kekufuran, tapi menyembunyikan keimanannya. Sedangkan dia menjelaskan terang-terangan keimanannya, menunjukkan keimanannya dari hatinya dan ucapannya, tapi perilakunya dia mengingkari karena takut diejek tok. Menunjukkan apa? Ejekan, sungkan, takut dicecar, takut dihina. Ini bukan darurat, bukan suatu hal yang dimaklumi, diberikan udzur dalam syariat. Misalkan lebaran besok ada suaminya bude itu kan mahram kita ya. Mungkin yang perempuan ya. Kalau yang laki-laki ini kan wajar, umum lah, bisa dengan berbagai cara. Yang menjadi kasus adalah kalau anak perempuan. Anak perempuan ini dengan budenya ya pasti mahram. Nah, bagaimana dengan suami budenya? Apa istilahnya, Pak? Suami bude ya? Enggak, bukan pakde maksudnya sebenarnya. Pak ipar ya. Gitu ya. Kita kalau di dalam bahasa Arabnya ya suaminya bude. Yani zaujul amah, zauj amah. Suaminya bude. Mahram enggak? Bukan mahram itu. Oh, kakak ipar aja bukan mahram, apalagi pakde ipar. Tapi sungkan kalau nggak salaman, ini sudah nikah sama bude kita loh. Atau kita mungkin yang laki-laki punya pakde, nah istrinya pakde, punya pakle, kita akrab banget sama pakle. Biasanya kan kalau kita ponakan tertua, kita akrab nih sama pakle karena seumuran. Nah kemudian nikah. Nah bule ipar ini sih bukan mahram. Yang lebih sering terjadi adalah anak-anaknya dari kecil bareng terus. Wis koyok dulur banget. Ya gimana? Tetap kita akan merasakan persaudaraan itu. Apalagi kalau ayah kita dengan pakde itu dua saudara yang akur di desa lagi. Benar-benar saudara sepupu itu sudah seperti kandung. Benar-benar serawung banget. Dan itu anak merasakan sekali. Anak kebayang, anak punya anak dan anak punya ponakan. Nah ponakan ini bagi anak sudah kayak anak-anak sendiri. Yang dari kecil bareng. Kemudian ngayomi anak, ponakan ini kan udah kayak anak ya. Kemudian kita punya anak, ya udah mereka saudara, masuk akal gitu, masuk akal kalau mereka memang seakrab itu. Tapi ingat mereka itu bukan mahram. Nah ini ketika mereka dewasa, kemudian paham agama, gak mau salaman ketika lebaran, sungkan sama pakde, sungkan sama bude. Nah sungkan ini bukan darurat. Sungkan ini bukan masuk dalam kategori darurat. Tetap hindari. Kenapa? Ini buktinya Abu Thalib. Dia sungkan dari kaumnya, takut diejek, takut dihina, akhirnya tidak mau ngikut agama Nabi Muhammad. Ya tetap akhirnya meninggal dalam kondisi iba. Ini masih kategori kufur akbar. Tapi bukan berarti kemudian salaman sama non mahram kafir ya, enggak. Ini cuma contoh kasusnya. Contoh kasus daripada ibanya tadi atau daripada sungkannya. Ini beda kasus, cuma contoh-contoh saja. Sehingga ikhwatul Islam disebutkan di sini pengetahuan dia tentang Nabi Muhammad, ucapan dia tentang keimanannya kepada Nabi Muhammad tidak bermanfaat. Kenapa? Secara prakteknya bahkan mengucapkan la ilaha illallah saja dia belum lakukan. Dia nggak mau. Sampai akhir ayat dipepet sama Nabi Muhammad sebelah kanannya, sebelah kirinya Abu Jahal. Rasulullah terus mepet sallallahu alaihi wasallam. Ya am la ilaha illallah. Ya am la ilaha illallah. Aku akan menjadi saksi, aku akan menjadi penanggung engkau di hadapan Allah. La ilaha illallah. Sampainya Abu Jahal. Ucapan Abu Jahal cuman, apakah engkau membenci agama nenek moyang?
Otomatis ada kecintaan Abu Thalib dengan nenek moyang. Ya siapa? Kita lebih cinta dengan orang tua juga ya daripada keponakan. Kita lebih suka ayah kita lah daripada keponakan kita. Akhirnya dia memilih untuk ana ala dini Ajdad atau ana ala millati Quraisy. Ucapannya ana ala millati Quraisy, ana di atas agama orang-orang Quraisy. Menunjukkan apa? Cinta itu bisa menggelapkan hidayah. Sebagaimana dikatakan cinta itu buta. Ya sudah pernah kita bahas di sini juga bahwa banyak orang yang akhirnya menolak akidah yang lurus karena cinta. Bahkan ada yang murtad gara-gara cinta. Ada yang jadi mu'allaf gara-gara cinta. Cintanya putus. Masa murtad lagi? Banyak kasusnya. Banyak yang jadi mu'allaf gara-gara cinta. Ya karena memang semua karena cinta. Tapi apakah kemudian kepercayaan daripada Abu Thalib dengan Rasulullah SAW ini nggak ada memberikan dampak apapun? Ada dampaknya. Sebagaimana kata sabda Nabi SAW bahwasanya dia ada di tempat yang paling ringan azabnya di api neraka, yaitu kalau dia injak itu terompah ngepul kepalanya. Ini bukan berarti cuma kepalanya yang sakit ya, seluruh badannya gimana gitu. Ini jauh loh dari kaki ke kepala, kepalanya yang umum. Bagaimana dengan badannya? Ringan? Enggak. Mungkin kena selomot minyak ujung sini aja kita sakitnya, naudzubillah. Atau lutut luka, atau jempol cantengannya, itu sakitnya bisa sampai demam setubuh. Di saraf-saraf tertentu ya. Bayangkan kalau seandainya yang melepuh kepalanya, berarti kan seluruh tubuhnya kena. Dan ingat azab api neraka, semua yang rusak karena azab akan diperbarui oleh Allah supaya terus merasakan azab. Seringan-ringannya kalau seumur hidup, bukan seumur hidup, selamanya di api neraka seperti itu. Apa ya ringan? Tetap nggak ringan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga dikatakan bahwasanya kita itu ahli tauhid bukan hanya berusaha untuk masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin ahli tauhid ketika meninggal bertauhid pasti masuk surga. Tapi yang kita usahakan itu tidak hanya itu, tapi agar tidak nyicipi neraka. Hati-hati. Sehingga Rasulullah SAW sering mengingatkan tentang hak anak Adam. Hati-hati. Man kanat lahu madlamatun li akhihi falyastahillahu al-yawm. Barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, minta dihalalkan sekarang. Sebelum tidak ada manfaatnya dinar dan dirham. Semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala oleh saudara-saudara kita. Berarti kan hak Adam ya. Kemudian ada hadis muflis. Pertanyaannya, hadis muflis ini orang yang bangkrut di akhirat kelak. Ini orang bertauhid bukan? Bertauhid. Dalilnya apa kalau dia bertauhid? Kata Rasulullah, dia menghadap Allah dalam kondisi punya tabungan amal banyak. Amalannya diterima, berarti dia bertauhid. Karena syarat amal diterima oleh Allah itu cuma dua. Dia berilmu mengikuti cara Nabi dan dia ikhlas bertauhid. Berarti memang ahli tauhid. Amalannya banyak. Tapi ternyata ketika disaksikan dalam pembagian kezaliman antar sesama kaum mukminin, dia menzalimi fulan, dia menzalimi fulan, dia menzalimi fulan sampai minus. Akhirnya masuk neraka. Waliyadzubillah. Itu yang kita hindari. Dan banyak dikatakan oleh Imam Al-Manawi rahimahullahu taala, hal yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke api neraka itu seorang yang bertauhid ya. Itu adalah hak anak Adam. Hati-hati. Gampang ke riba, adu domba, utang ora disaur. Nah, itu hati-hati. Alhamdulillah. Itu selalu ya. Pokoknya kita belajar tauhid ini bukan kemudian akhirnya gampang kayak gitu. Kita belajar tauhid itu seharusnya semakin kita bertauhid, semakin kita takut. Apa efek kita belajar akidah? Karena kita sudah mau selesai nih, udah di ujung ini dari rangkuman kitab Al-Mufid. Masya Allah ya, khataman kita. Apa yang efek dari kita belajar tauhid? Semakin mengenal Allah, semakin kita takut. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau ternyata semakin kita belajar tauhid, semakin nyantai. Anda pasti masuk Islam, Anda pasti masuk surga, Anda bertauhid. Apalagi mendengarkan hadis Nabi SAW,
tidak ada yang masuk surga dengan amalannya, berarti gak usah ngetepeng, yang penting yakin. Bisa nggak seseorang masuk surga hanya dengan keyakinannya? Bisa. Orang yang terakhir masuk surga siapa? Orang yang sudah tidak hidup dan mati, dia sudah benar-benar api neraka, tapi di dalam hatinya ada mithqal habbah min khardal minal iman. Ada sedikit kecil sejubut iman. Kemudian Allah selamatkan dia, dimasukkan ke surga. Pertanyaannya, kita sama orang ini lebih banyak mana keimanannya? Insya Allah lebih banyak kita. Pertanyaannya, nyicipi nerakanya ini mau nggak kita? Itu loh. Jadi ketika kita belajar akidah, ketika belajar tauhid, seharusnya semakin kita takut. Karena Allah yang Maha Rahmah, Allah yang Rahim, ini juga syadidul azab, syadidul iqab. Allah Maha mengawasi. Itu yang kita harus tahu. Jangan sampai dengan kita semakin belajar tauhid malah merasa aman. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian di antara kekufuran akbar di sini adalah mengaku ilmu gaib. Mengaku ilmu gaib. Yaitu disebutkan di sini adalah i'tiqad anna ahadan ghairallahi ta'ala ya'lamul ghaib. Anna ahadan ghairallahi ta'ala ya'lamul ghaib. Seseorang yang mengaku bahwa dia tahu suatu gaib. Apa itu gaib? Sesuatu yang tidak bisa dideteksi dengan his apapun. Gaib itu sesuatu yang tidak bisa dibuktikan dengan fisik. Berarti ilmu fisika, kimia ini nggak bisa mendeteksi. Ilmu kedokteran semaju apapun tidak bisa mendeteksi. Itu yang dimaksudkan dengan ilmu gaib. Contohnya adalah keberadaan ruh. Semaju apapun ilmu kedokteran, ketika ruh itu keluar dari jasad, tetap nggak akan mendeteksi selain ya jantungnya berhenti berdetak, sehingga diagnosa dokter ketika ada orang yang meninggal, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia meninggal karena rohnya meninggalkan jasadnya. Apa diagnosanya? Serangan jantung. Ya hanya itu. Kenapa? Karena memang di dalam hukum kedokteran tidak ada istilah-istilah agama. Kalaupun karena memang ya kita belum mengkiblat kepada ilmu kedokteran Islam ya. Kalaupun ternyata ada, Anda yakin itu tambahan dari dokternya yang seorang muslim. Apalagi ketika dokter, misalkan dokter diabetes, kemudian justru ngasih pasiennya madu. Anda yakin itu dokternya belajar sendiri, bukan dari belajar kedokterannya. Diabetes kasih madu, memang tambah kumat loh. Tapi ternyata ini kasus Budi saya, rahimahullah. Dia kena diabetes. Di bagian lukanya itu justru malah dimasukin madu, dan masya Allah itu memang obat. Tapi apakah diminum? Allah alam. Anak nggak mau menyampaikan. Anak bukan dokter, anak nggak tahu. Tapi memang itu tanggung jawab dokternya ya. Dan saya nggak tahu keilmuan. Ala kulli hal, intinya segala hal yang gaib itu sesuatu yang nggak bisa dibuktikan dengan fisik. Apa ya bahasanya ya? Dengan mata ya. Ala kulli hal. Maka kalau ada orang yang mengaku tentang ilmu gaib, maka ini masuk dalam kekufuran. Ini masuk dalam kekufuran. Karena ini sama saja dia membantah firman Allah di dalam surat An-Naml ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah sesungguhnya tidak ada yang tahu rahasia langit dan di bumi. Al-ghaib, segala hal yang berkaitan dengan ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya Allah itu punya kunci-kunci ilmu ghaib. Apa itu kunci ghaib? Ada 5 hal yang memang dari 5 ini kemudian nanti akan kemana-mana segala hal yang berkaitan ghaib. Tapi puncaknya 5 hal ini disebutkan di dalam ana lupa surah Luqman kalau salah. Wa indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa indahu ilmus sa'ah. Allah itu punya ilmu as-sa'ah, kiamat. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia tahu kiamat kapan, nah ini berarti dia membantah ayat Al-Qur'an ini. Jadi dia kufur apa enggak? Kufur.
Ini kekufuran, termasuk di antara membangkang terang-terangan di hadapan Al-Quran. Bisa menyebabkan orang keluar dari Islam nggak? Menyebabkan. Tapi ingat ya, nanti kita akan membahas tentang hal-hal yang menjadikan seseorang itu kalau melakukan kekufuran tapi dia tetap nggak kafir. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Salah satunya kebodohan. Nah, orang yang ngaku-ngaku tahu ilmu gaib, ana yakin orangnya bodoh. Ana yakin orangnya bodoh. Semakin orang yang berilmu, semakin dia tahu kemampuan dirinya. Semakin orang yang berilmu, semakin dia tahu batasan dirinya. Jangankan tentang ilmu gaib, tentang ilmu hissi saja, ilmu yang ada di dunia saja. Kalau dia itu mengilmui sebagiannya, dia akan merasa bodoh. Apalagi sampai ngaku-ngaku ilmu gaib. Nah, ilmu gaib ini diyakini oleh orang-orang yang sangat bodoh. Dukun, kemudian dia ngaku tahu segalanya. Kenapa? Karena memang dia bodoh. Kemudian dipanggil orang pintar. Salah nggak? Ya nggak salah, karena yang manggil lebih bodoh. Ya orang pintar itu kan dipanggil sama orang yang percaya tuh. Kalau kita nggak percaya ya dia bodoh. Iso foto dukun nih, nah, kan betul. Nah, orang yang ngaku-ngaku bisa memperkirakan kiamat, nah ini membantah ayat ini. Dia langsung melawan yang punya firman. Bahwa Rasulullah SAW saja tidak tahu. Tapi meskipun gitu tetap ada yang mengartikan bahwa mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih tahu daripada yang bertanya. Ada yang mengartikan bahwa Jibril dan Muhammad SAW sama-sama tahu. Tapi ini tentunya terjemahnya semaunya sendiri ya. Sehingga ada sebagian ustadz yang bahkan dipanggil sebagai ustadz akhir zaman. Kiamat itu gini-gini, kiamat itu gini, kiamat itu gini. Tahun 2000 tahu ya? Fitnah tahun 2000. Perpindahan tahun 99 ke 2000 itu sampai gempar banget itu. Ternyata tahun 2000 masuk Januari masih lanjut, anak malah masuk TK. Terus anak dulu dengar dari teman-teman, malah masuk TK, nggak jadi kiamat. Kemudian 2012 katanya kiamat dan sebagainya. Yang ngomong orang kafir, yang ngomong peramal kafir, bukan muslim, tapi dipercaya seluruh dunia. Ngapain? Katanya 2012 gelap, peramalnya meninggal ya, gimana gak gelap? Kemudian 2020 ya, wah 2020 memang bencana gede itu. Sekarang masalah 2026, sudah berapa presiden yang berganti kan? Ala kulli hal, nggak kiamat-kiamat, karena memang nggak ada yang tahu kapan kiamat. Itu jangan-jangan besok, hari Jumat ya. Tapi tetap yang terjadwal khutbah tetap harus mempersiapkan materi. Wa yunazzilul ghaits, dan juga Allah yang menurunkan hujan. Berarti Allah juga yang menahan hujan. Bukan yang punya remote. Ya, kemarin yang ada tolak. Tapi sebenarnya memang paling gampang. Paling gampang orang tentang ngaku-ngaku tentang hujan ini ya. Kan dia cuma berdua kemungkinan saja. Berhasil atau tidak ya? Kalau berhasil dia wali, dia hebat. Kalau dia gagal dia tinggal, oh sekarang saya lagi nggak mujur. Yuk enak banget. Dokter aja belajar mahal-mahal kemungkinannya banyak. Sakitnya bertambah parah, sakitnya mendingan, tapi tetap ada. Sakitnya sembuh tapi ganti penyakit yang lain. Operasi kan gitu kan? Diangkat ini, ternyata yang lainnya gagal, yang lainnya tambah parah, atau sembuh. Kemungkinan itu banyak. Sedangkan yang ngaku-ngaku hujan itu kemungkinan cuma 2. Gak ayo be, berarti kalau berhasil ya saya hebat, kalau gagal berarti saya lagi gak mujur. Enak banget. Tapi memang ada sebagian orang yang kemudian ketika melakukan ini dan itu, ritual ini dan itu, akhirnya hujannya tertahan. Itu seharusnya bukan bangga, takut. Hujan kan rahmat. Ketika ditahan berarti na'udzubillah, jangan-jangan Allah murka. Gara-gara ternyata ada orang yang melakukan ritual kekufuran di hadapan nikmat Allah, sehingga Allah menahan. Seharusnya suatu kota ketika ada pangkal hujannya kemudian berhasil, seharusnya takut. Berarti Allah menahan rahmatnya karena kekufuran orang ini. Na'udzubillah min dzalik. Khawatirnya kan sebagian kota ada yang bahkan kotanya hujan terus, tapi sebagian kota panas terus. Kenapa? Karena ada proyek. Proyek itu akhirnya menolak hujan nomor ini. Bukan orang ini yang berhasil menahan hujan.
Tapi yang kita khawatirkan, jangan-jangan orang ini memang berhasil menarik murka Allah sehingga Allah menahan rahmatnya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada yang ngatur-ngatur hujan menurunkan ini dan itu dan sebagainya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan juga tahu apa yang di dalam rahim. Nah sekarang ada USG ya. USG itu cuma ngintip, nggak bisa menentukan apa nasibnya. Kan cuma ngintip ini kira-kira laki atau perempuan, itu pun masih bisa salah. Kalau perempuan kemungkinan bisa laki, kalau laki insya Allah nggak akan perempuan ya. Beda tandanya kan. Tapi katanya, nah tapi tetap aja sepinter-pinternya ini alam, dia nggak menjamin bayi ini akan keluar hidup. Dia nggak tahu ini lahirnya hidup apa enggak, hidupnya sehat atau enggak, tetap nggak tahu. Dan Allah tahu apa yang akan keluar dari rahim ini, sehat atau tidak, sakit atau enggak dan sebagainya. Ini sudah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, dan orang enggak tahu apa yang terjadi besok. Nah, itu contohnya ramalan masa depan. Apalagi sampai ada yang datang, kamu kesini mau ngapain? Saya sudah tahu kamu paling ini dan itu. Ini juga sama, meramalkan masa depan. Yang tahu hanya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Monggo adzan dulu. Kita nggak tahu besok kita mau ngapain dan apa yang akan terjadi besok. Dan apa yang akan terjadi besok dengan usaha hari ini, itu nggak ada yang tahu. Meskipun setelah A pasti B, setelah B pasti C, semua A dan B sudah diselesaikan hari ini, besok seharusnya jadi C. Nggak ada yang tahu, bisa tiba-tiba jadi A lagi atau tiba-tiba D. Tetap berlaku hukum sunnatullah, tapi Allah maha mampu. Secara hukum sunnatullah, yang namanya pohon ketika ditanam dia akan muncul pohon. Misalkan jati ditanam, ya munculnya akan jadi kayu jati secara sunnatullah.
Tapi kalau ternyata jati ketika gede jadi sawit, lah beda lagi. Jadi tetap berlaku hukum sunatullah. Atau tiba-tiba naudzubillah jadi banjir. Akhirnya gelonggongan jatinya terbawa arus banjir. Wallahu a'lam bishawab. Ini enggak nyindir Pak ya. Apa adanya, fakta. Anda kalau lihat tetap berlaku sunatullah. Berarti kalau misalkan ada yang mengusahakan besok yang menang B, segala usaha sudah direncanakan agar yang B menang, Allah Maha mampu nggak untuk menjadikan yang menang ternyata besok A? Bisa. Berarti apa? Kalau B ini naik sesuai dengan ketetapan Allah nggak? Sesuai. Tapi kan itu karena diusahakan sama pihak-pihak yang memang mengusahakan B. Tetap aja semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita ingin ganti yang A, minta kepada Allah yang Maha merubah. Tapi kita patut curiga kalau ternyata kita ada A, B, C, kita menyarankan A karena ini bagus, tapi ternyata dia menang. Kita patut curiga. Kok bisa menang dia? Main kotor ternyata. Gitu. Karena orang bersih pasti akan kalah. Ini di suatu negeri khayalan ya, karena ini hanya contoh. Jangan dibawa kemana-mana. Dan Anda nggak menyebutkan siapapun. Khawatir kena mensreya. Ala kulli hal, yang terakhir adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang itu nggak tahu matinya di mana. Kita nggak tahu meninggal di mana. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyis, orang yang cerdas, itu orang yang mempersiapkan kematian dan mempersiapkan apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena kita nggak tahu meninggal di mana. Bisa di Jember, bisa di Banyuwangi, dan kapanpun pasti mati. Nggak kenal usia. Bisa tua, bisa muda. Ada yang masya Allah memang umat Nabi SAW itu ada 60, 63. Tapi Utsman bin Affan meninggal umur berapa? 80-an. Nah itu Raja Salman berapa umurnya? 90-an. Dan rata-rata pemerintah orang yang bertengger di pemerintahan rata-rata usianya tua-tua ya, masya Allah. Para pejabat-pejabat umurnya panjang-panjang, 80, 70. Justru malah mengajar jabatan. Ya ala kulli hal, yang kita ini ya intinya nggak ada yang jamin usia panjang semakin tua itu semakin. Bahkan disebutkan ada satu kisah orang tua yang sangat pelit kepada anaknya sampai akhirnya bahkan anaknya nggak tahu harta orang tua di mana, sampai ketika akhirnya orang tua ini sudah nazak, sudah di ujung usianya, anak pertamanya membisikkan, Pak, kamu sudah mau nazak, kamu sudah nggak mungkin sehat. Kasih tahu di mana hartamu. Aku akan bayar utang-utangmu, aku akan bagi warisanmu agar kamu meninggal dalam kondisi tidak ada tanggungan ukhrawi. Akhirnya karena dia tahu sudah dalam kondisi nazak, dia menyebutkan di mana hartanya. Sebelum dia ngomong berakhir, anak ini sudah pergi nyari hartanya. Ya, sesuai dengan apa yang ditanam ya. Orang tua yang pelit pasti melahirkan anak yang itu ngejer banget. Ternyata qadarullah setelah beberapa saat bapaknya sehat. Bapaknya sehat karena hartanya sudah diambil semua sama anak pertamanya, disembunyikan sama anaknya. Gantian bapaknya yang mengejar-ngejar mana hartaku, sampai si anak pertama akhirnya meninggal. Akhirnya orang tuanya masih hidup dalam kondisi nggak punya harta dan sampai akhirnya meninggal. Syahidnya apa? Dua-duanya meninggal dalam kondisi nggak ada yang memaksimalkan harta tadi. Ditelikno. Tapi sekali lagi ini kisah yang tidak ada dalilnya. Tapi kan ini bukan ibadah ya, ibrah yang bisa kita ambil. Kalau ibadah harus ada dalilnya, apalagi tabarruk sama kuburan. Nah, sehingga ikhwatul Islam syahidnya adalah ya kita nggak tahu kapan meninggal, harta kita segera bertanggungjawabkan. Bahkan ada satu hikmah yang mengatakan cara agar kita bisa memiliki semua harta kita. Bagaimana? Ya, infakkan harta itu. Karena ketika harta itu kita tinggalkan dalam kondisi menjadi harta warisan, apapun yang akan dilakukan oleh anak keturunan kita, ya nggak akan jadi pahala buat kita. Karena harta itu akan jadi punya anak kita.
Tiba-tiba ahli waris kita kaya raya karena harta yang kita tinggalkan. Pahala nggak kita? Dapat pahala nggak? Wallahu a'lam bishawab. Ana belum menemukan dalilnya. Ana sudah mencari. Tapi syahidnya adalah baru harta warisan tadi akan menjadi pahala kalau ahli warisnya menginfakkan atas nama pemilik hartanya, yaitu kita. Kalau tidak, ya udah, pada dasarnya harta itu sudah bukan punya kita, tapi punya ahli waris. Jadi apapun yang mau diamalkan oleh si pemilik harta ini, itu memang kembali kepada si ahli waris. Jadi apa? Bahkan ketika kita meninggal, harta itu masih ada warisan kita, itu sudah bukan milik kita gitu. Jadi sebaik mungkin kita memaksimalkan harta yang milik kita. Jangan sampai jadi warisan dulu gitu. Bahkan kalau seandainya kita tahu ini kita ada sakit yang kemungkinan nggak akan sembuh dan akan mengarahkan kepada kematiannya, kita sudah nggak boleh berwasiat lebih dari sepertiga. Berarti apa? Belum meninggal pun harta kita sudah bukan milik kita. Gitu. Milik kita hanya menjadi sepertiga. Sudah mau meninggal nih, harta ini kasihkan ke fulan, itu boleh diamalkan hanya sepertiga. Sepertiga sisanya milik ahli waris. Belum meninggal ini. Ya jadi ngejar apa lagi sih? Avanza. Supra aja. Ala kulli hal, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin, kamu enggak tahu mau kemana kita meninggal, mau kapan meninggal, di mana meninggalnya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Dalam pembahasan tentang hal ini, sang muallif membawa kepada pembahasan yang di luar. Pembahasan tentang kufur iddia ilmu ghaib. Tapi ini masuk dalam kekufuran juga, yaitu sihir. Yang mana sihir itu ma khafiya wa la tufasabahu, yang mana urusan itu enggak kelihatan. Segala hal yang enggak kelihatan itu disebut dalam sihir. Berarti meskipun sebab itu sebenarnya ada, tapi nggak kelihatan, itu juga masuk sihir. Anak ambil contohnya, anak menakut-nakuti antum. Ini contohnya nggak boleh juga sebenarnya. Atau ada trik yang dilakukan untuk menakut-nakuti lawannya, untuk menurunkan mental lawannya. Akhirnya si lawan tadi akhirnya sakit karena mentalnya terserang dan meninggal. Ini sihir bukan? Sihir. Bukan karena kaget kena jantung, enggak. Ada orang menakut-nakuti atau dengan ancaman verbal, mulut. Dia sebenarnya nggak punya apa-apa, tapi dia hanya menyerang terus sampai akhirnya orang ini ketakutan karena dirinya sendiri. Ini pun juga masuk dalam sihir. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, inna fil kalami la sihra. Ucapan itu juga masuk dalam kata sihir. Ini terjadi. Dosen anak tafsir, dosen muda. Kita itu kalau di Madinah menghindari dosen-dosen muda, karena masih idealis, rajin dan killer. Ya kan jawaban kita sedetail apapun tetap dikoreksi, karena masih muda. Yang tua-tua ini rahmat. Kadang-kadang kasih ke asistennya, lihat jawabannya kalau ada mengarah ke sini benarkan. Akhirnya rata-rata benar karena yang ngerjain asistennya. Kalau dosen masih muda dikerjain sendiri. Galak. Teman seangkatannya Ustaz Nasrullah. Ketika di kelas kita dia ngomong, insya Allah ujian besok mudah. Antum cukup murojaah. Apa yang anak ucapkan, anak yang anak sampaikan, insya Allah mudah. Kita termotivasi kan? Padahal kalau anak sadar, dari awal sampai akhir semua bab di kitab diucapkan sama beliau. Karena memang rajin kan, gak ada yang skip dari tafsir. Berarti ya memang dari awal sampai akhir materinya. Tapi karena kita yakin apapun yang keluar dari anak antum cukup murojaah, insya Allah antum akan lulus. Di kelas samping itu banyak yang suka telat, banyak yang suka ghaib. Tapi orangnya memang pintar-pintar. Ustaz ini ngomong, soalnya pasti susah. Mau murojaah bagaimanapun antum, tanya ke kelas-kelas samping, antum nggak akan bisa lolos. Tapi terserah kalau antum mau belajar lebih, silakan tanya ke kelas-kelas samping, antum nggak akan. Ya paling sedikit di antara antum yang lulus. Faktanya ketika hari ujian benar. Di kelas kita banyak yang lulus ya dengan nilai yang bagus. Di kelas samping banyak yang rosib. Soalnya sama. Apakah salah di soalnya? Enggak. Ketika seseorang sudah bersiap, ini mudah. Itu kalau mudah, lebih mempersiapkan, lebih enak persiapannya. Orang kalau sudah diancam susah, sulit, malas memurojaah. Akhirnya bukan karena salah soalnya, ya karena yang tadi kena mental dulu. Ini juga masuk dalam sihir.
Inna fil kalami la sihra. Ini insyaallah akan menjadi pembahasan kita pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan katsiran. Ana minta maaf kalau dalam penjelasan ada salah. Wallahu wal taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.